Maka kita sebetulnya bisa langsung cepat mengetahuinya itu dengan cara melihat buku besar. Karena apa? Di dalam buku besar ini adalah merangkum total saldo dari masing-masing akun yang digunakan di jurnal umum di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tri Dharma Rosmalasari di channel Kuliah Teknokrat. Hari ini kita akan membahas tentang General Ledger atau buku besar. Nah, materi ini sebetulnya bisa kalian baca di buku Pengantar Akuntansi, penulisnya Warren Reeves dan Yusuf ya, tahun 2017. Dari pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa di akuntansi itu untuk memperoleh laporan keuangan harus melalui siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi yang pertama itu dimulai dari catatan gitu ya. Nah, catatan itu ada dua, jurnal umum atau jurnal khusus. Yang kedua adalah buku besar. Nah, hari ini kita akan bahas tentang buku besar atau istilah akuntansinya disebut sebagai General Ledger. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas tentang nama-nama akun gitu ya. Ada harta atau aset, kewajiban itu atau liabilities, kemudian itu modal itu disebut sebagai equity. Dan kita juga sudah bahas kode akun dan nama-nama dari masing-masing pecahan atau sub kategori dari tiap akun tadi gitu. Nah, buku besar ini, apa sih buku besar gitu ya? Buku besar ini adalah satu catatan yang digunakan untuk merangkum semua akun-akun yang ada di jurnal umum. Kalau sebelumnya kita mencatat setiap transaksi yang terjadi di perusahaan itu dalam jurnal umum itu seluruh transaksi jadi satu, campur baur gitu ya. Jadi kita tidak bisa membedakan total, misalnya jumlah kas yang diterima oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi, misal dalam satu bulan itu total kasnya berapa yang diterima, tidak tahu. Atau kita mau melihat misalnya bosnya mau tanya jumlah pendapatan satu bulan perusahaan kita ini berapa, kita tidak bisa langsung mengetahuinya, harus dihitung dulu gitu. Nah, untuk mengantisipasi gitu ya, menjadi solusi pada saat dibutuhkan informasi, maka kita sebetulnya bisa langsung cepat mengetahuinya itu dengan cara melihat buku besar. Karena apa? Di dalam buku besar ini adalah merangkum total saldo dari masing-masing akun yang digunakan di jurnal umum di awal ya. Jadi misalnya di jurnal umum itu kita mencatat akun kas, kita mencatat ada piutang, ada beban, ada pendapatan gitu ya. Misalnya berapa sih jumlah beban telepon dalam satu bulan gitu, itu langsung cepat ketemu ya. Tapi kalau misalnya ditanya berapa sih jumlah hutang perusahaan di bulan ini gitu, selama satu bulan ini, nah kita harus hitung dulu di tanggal berapa saja perusahaan berhutang. Atau bisa juga misalnya berapa total piutang perusahaan. Ini terjadi misal karena kebanyakan konsumen itu belum bayar gitu ya, belinya secara kredit semua, sehingga uang kas yang diterima oleh perusahaan itu sedikit, akhirnya piutangnya jadi bertambah banyak gitu. Dan kalau kita melihat dari jurnal umum, kita akan kesulitan untuk melihat total saldo dari tiap-tiap akun. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya General Ledger atau buku besar. Nah, untuk bentuk buku besar sendiri itu hampir mirip dengan bentuk kolom-kolom yang ada di jurnal umum. Hanya saja memang untuk jurnal umum ini sebetulnya kolom-kolomnya banyak ya, banyak jenisnya. Namun yang umum itu dipakai adalah bentuk jurnal buku besar 4 kolom yang isinya ada tanggal, keterangan, kemudian post reference, posting. Nah, kolom posting ini hampir mirip kan seperti yang di jurnal umum.
Gunanya untuk menuliskan angka pada saat angka saldo yang ada di jurnal umum kita pindahkan ke sini, ke buku besar. Kemudian ada kolom debit kredit itu ada 2, sehingga totalnya 4. Itu sebabnya disebut sebagai buku besar 4 kolom, karena kolom debit kreditnya ada 4. Nah, di atas judul itu, kalau di jurnal umum kita menuliskan nama perusahaan, nama jurnal umumnya, dan periode akuntansinya. Nah, berbeda dengan general ledger, untuk buku besar ini di atas kolom itu kita akan tuliskan di posisi sebelah kiri itu nama akunnya. Jadi untuk mengetahui saldo rangkuman saldo satu akun, berarti kita harus tulis dulu di sebelah kiri nama akun. Ini kolom untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang akun apa. Kemudian posisi sebelah kanan atas itu kita akan tuliskan kode akunnya. Nah, ingat kembali di pertemuan sebelumnya, untuk kode akun tiap akun itu beda. Saya ingatkan kembali ya. Untuk akun harta itu kodenya 1, biasanya 3 digit ya, jadi 100. Kemudian untuk utang itu 2, kemudian untuk modal itu 3, pendapatan 4, beban itu 5. Nah, jadi perlu diingat seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, bagaimana kita prosedur untuk mencatat ke dalam buku besar dari jurnal umum yang sudah kita buat sebelumnya? Gitu. Yang pertama pastinya kita harus mencatat tanggal transaksinya dulu. Nah, tanggal transaksi ini sama cara menulisnya seperti di jurnal umum. Kita harus tulis tahunnya dulu, kemudian di bawah tahun itu kita tulis bulan, kemudian di sebelah kanan bulan itu kita tulis tanggal. Nah, kemudian untuk kolom keterangan sebelah tanggal itu kita isi dengan kejadian transaksinya itu melakukan apa. Gitu, misalnya pembelian peralatan kita tulis seperti itu. Kemudian untuk kolom posting reference, nah ini kita harus tuliskan kode postingnya untuk mencatat, untuk memberikan bukti bahwa satu akun di jurnal umum itu sudah dipindahkan ke buku besar. Nah, kalau tidak ada kolom ini akan sangat membingungkan, menyulitkan kita untuk mengidentifikasi mana akun yang sudah dipindahkan saldonya dan mana yang belum dipindahkan. Gitu. Dengan adanya kolom posting reference ini akan sangat memudahkan kita untuk mengidentifikasi akun-akun tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah saldo, mutasi saldonya. Kenapa mutasi? Karena dari tiap tanggal itu pasti tidak sama ya. Kadang-kadang misal ya di akun kas, kadang-kadang harta perusahaan berupa kas ini bisa bertambah, atau satu saat nanti bisa berkurang. Oleh karena itu dibutuhkan kolom mutasi debit kredit. Nah, di kolom yang terakhir yaitu kolom saldo debit kredit, ini menunjukkan saldo akhir dari akun tersebut. Oke. Nah, untuk contoh kita misal ya di tahun 2007 bulan Desember tanggal 1 kita tulis halaman 1 ya, karena pertama kali ditulis. Kemudian jangan lupa kode akunnya. Misal untuk nama akun kas, kodenya 1. Di tanggal 1 Desember ini kasnya itu masuk ya. Masuk ke dalam perusahaan sebesar 30.000. Kemudian itu modalnya itu nambah 30.000. Nah, caranya adalah kita membandingkan, harus ada 2 gitu ya. Karena pada saat kita posting, ini bahasa posting jangan sampai lupa. Waktu kita mencatat saldo yang ada di jurnal umum ke buku besar, maka kita harus ada 2 buku yang disandingkan. Yang pertama adalah jurnal umum, kemudian yang kedua adalah buku besarnya. Buku besar apa? Buku besar akun yang akan dipindahkan. Misal, di jurnal umum kita akan memindahkan akun kas. Oke, berarti kita akun jurnal umumnya kita taruh sebelah kiri ya. Kemudian buku besarnya di sebelah kanan.
maka kita akan melihat menganalisa di jurnal umum. Langkah pertama ya, perhatikan nama akun kasnya. Akun kas di tanggal 1 Desember itu letaknya di sebelah debit sebesar 30.000. Nah, 30.000 ini maka akan kita pindahkan ke buku besar kas. Sehingga di buku besar kas itu kita tuliskan dulu nama akunnya kas, kemudian nomor akunnya 101, kemudian dituliskan tahun, bulan, dan tanggal. Nah, kolom keterangan boleh ditulis kas juga. Lihat posisi debit 30.000 di jurnal umum, kita akan pindahkan ke saldo 30.000. Kemudian ke kolom mutasi 30.000. Gitu. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus mencatat kolom post reference tadi. Kalau sebelumnya di jurnal umum kolom post reference-nya masih kosong. Oleh karena itu, pada saat kita posting ke buku besar, kolom post reference di jurnal umum harus diisi dengan kode akun yang ada di buku besar, yaitu 101. Itu ya. Yang berikutnya adalah kita harus isi kolom post reference yang ada di buku besar. Isinya apa? Karena kita ambil saldo tersebut dari jurnal umum atau istilah akuntansinya general ledger, maka kita harus tulis post reference-nya G ya, disingkat aja, halaman 1, jadi G1 seperti itu. Baik, kita sekarang masuk ke dalam contoh bagaimana mengaplikasikan atau mencatat atau memposting transaksi yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar. Oke, dari pertemuan sebelumnya kita sudah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus pegang jurnal umumnya itu, karena kita akan membandingkan saldo-saldo yang ada di jurnal umum atau mempostingnya ya, membawanya ke buku besar. Oke, perhatikan di jurnal umum. Sekarang kita akan fokus ke akun kas. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa total kas yang dimiliki oleh perusahaan selama satu periode. Dalam hal ini periode akuntansinya adalah 1 bulan. Berarti kita harus melihat di tanggal berapa saja atau transaksi di tanggal berapa saja terjadi perubahan kas di perusahaan tersebut ya. Jadi kita harus lihat sekarang dari jurnal umum, transaksi yang melibatkan kas itu ada di tanggal 1 pada saat perusahaan menyetorkan modalnya ke dalam perusahaan. Lihat di tanggal 1, berarti kita harus tulis di buku besarnya tanggal 1. Oke. Kemudian kolom mutasinya itu, karena dia belum ada mutasi ya, belum ada saldo, maka angka 500 juta ini langsung ditulis di kolom saldo. Saldonya adalah di posisi sebelah debit. Ingat, saldo normal untuk akun kas itu ada di sebelah debit. Oke. Kemudian saldo kas ini nambah. Di tanggal 1 kas perusahaan bertambah. Oke. Kemudian di tanggal 2 perusahaan kan beli kendaraan 150.000. Maka kas perusahaannya berkurang 500 dikurangin 150.000. Berarti total saldo ya, kita tulis di buku besar 4 kolomnya. Tanggal yang kedua adalah tanggal 2.
Kemudian di kolom mutasinya kita tulis angka 150.000 itu di sebelah kredit. Oke. Kemudian di kolom saldo kan ada angka 500.000 untuk tanggal 1. Di tanggal 2 kita harus kurangkan 500.000 ini dengan 150.000. Maka di tanggal 2 di kolom saldo sebelah debit kita harus tuliskan angka 350 juta gitu ya. Ini saya bacanya ribu ya supaya enak. Oke. Sehingga saldo kas perusahaan per tanggal 2 bukan lagi 500 juta, tapi 350 juta. Nah, untuk transaksi yang ketiga tidak melibatkan kas, sehingga ini nggak usah diutak-atik. Kemudian untuk tanggal 4 ya, perusahaan bayar beban itu 1 juta. Oleh karena itu ini harus diposting ke buku besar. Tanggalnya jangan lupa ditulis tanggal 4, kemudian kasnya taruh di kolom mutasinya di sebelah kredit 1 juta. Kemudian saldonya tadi kan 350 ya. 350 juta dikurangi 1 juta, berarti 349 juta. Nah, jangan lupa setiap kali kita posting ke buku besar, kolom reference yang ada di jurnal umum itu harus diisi dengan kode 101. Ya, setiap posting per tanggal. Kemudian kolom post reference-nya di buku besar juga harus kita isi dengan general journal gitu ya, GL1 kalau dia ada di halaman 1 jurnal umumnya. Oke. Nah, sekarang kembali lagi ke saldo akhir kas untuk periode bulan ini sebesar 349 juta. Ya. Tanggal 5 itu perusahaan dapat kas sebesar 8 juta. Oleh karena itu, kita harus tulis tanggal 5. Di kolom mutasinya kita tulis 8 juta ini di sebelah debit karena perusahaan terima. Ya. Sehingga saldo tadi di kolom saldo 349 juta itu harus ditambahin dengan 8 juta. Berarti totalnya adalah 340 tadi 49 ya. 349 ditambah 8 juta gitu. Itu total akhir dari saldo kas per tanggal 5. Nah, untuk tanggal-tanggal berikutnya pastikan kembali mana akun-akun yang terkait dengan kas. Oke. Sehingga kita cek ya. Yang terkait dengan kas itu ada di tanggal 5 tadi. Kemudian itu bayar asuransi 750.000. Jadi total untuk di buku besar kas itu bukan lagi 500 juta. Sudah berubah gitu ya. Nah, sehingga pada saat pimpinan melihat atau ingin mengetahui informasi berapa total kas yang ada di akhir periode bulan ini, maka kita bisa dengan cepat memberikan jawaban atau mengetahuinya. Demikian simulasi atau pembahasan tentang jurnal umum dan buku besar. Simpulan yang dapat kita ambil hari ini adalah bahwa pada saat kita posting ke buku besar harus diingat untuk mencatat perubahan angka-angka saldo satu akun. Jangan digabung, misalnya kas, piutang, utang itu jadi satu, tapi cukup satu akun saja untuk mengetahui berapa jumlah total dari saldo atas akun tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian
kalian. Sampai bertemu di perkuliahan berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.